Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayumi dengan NIM 2019-04-296 dari kelas Manajemen Resiko D, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk register. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan contoh dengan PT Yamaha Indonesia. PT Yamaha Indonesia didirikan pada tanggal 27 Juni 1974 yang merupakan hasil kerjasama antara Mr. Genichi Kawakami selaku salah seorang pemimpin Yamaha Organ Works merasa tertekan pada rakyat Indonesia yang pada umumnya suka akan kesenian dan terutama seni musik. Hal tersebut dirasakannya saat Mr. Genichi Kawakami melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 1965. Pada awalnya, PT Yamaha Indonesia memproduksi berbagai macam alat musik, diantaranya piano domestik, elektron, organ, dan pianika. Namun, mulai tahun 1990, PT Yamaha Indonesia memfokuskan untuk produksi pada piano saja di lahan seluas 17.305 meter hektar persegi. Sementara jenis alat musik yang lain diproduksi di berbagai anak perusahaan dari Yamaha Corporation seperti Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Setelah perpindahan produksi tersebut, PT Yamaha Indonesia mulai memproduksi piano ekspor pada tahun 1968. PT Yamaha Indonesia mulai memproduksi jenis grand piano dengan memindahkan aktivitas produksi elektronik keyboard ke anak perusahaan Yamaha Corporation lainnya yaitu Yamaha Music Manufacturing Asia. Baik, kita masuk ke struktur dari dalam PT Yamaha Indonesia. Namun di sini strukturnya saya hanya mengambil dari divisi produksi saja, karena di sini saya akan membahas mengenai divisi ini. Divisi produksi terbagi lagi menjadi 4 divisi kecil, yaitu ada woodworking, painting, assemble grand piano, dan assemble upright piano. Dan di sini juga Yamaha sendiri memiliki visi dan misi, di mana visinya menciptakan berbagai produk dan pelayanan yang mampu memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan dari berbagai pelanggan Yamaha di dunia dalam bidang akustik. Dan misinya yang pertama, memproduksi dan mendukung popularitas pendidikan musik, operasi dan manajemen berorientasi pada pelanggan, kesempurnaan dalam produk dan pelayanan, usaha yang berkesinambungan untuk mengembangkan dan menciptakan pasar, peningkatan dalam bidang penelitian dan pengembangan secara berkala. Oke, kita masuk ke bagian pengenalan mengenai risikonya, yaitu ada indeks. Untuk indeks yang kelima itu ada katastrofik sebagai dampak dengan deskripsinya sangat besar pada dampak pada lingkungan atau kualitatifnya itu berpengaruh sangat serius dan jangka panjang pada lingkungan. Namun dampak pada sasaran strategis organisasinya meminimalkan terjadinya kesalahan metode. Dan dampak pada sumber dayanya yaitu sebagai sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Sebelum lebih lanjut, pembahasan ini juga masih mengenai tentang PT Yamaha Indonesia. Lanjut ke indeks yang keempat, dengan dampak signifikan, deskripsinya besar, dengan dampak pada lingkungan berpengaruh serius dan jangka menengah terhadap lingkungan. Dampak pada sasaran strategis organisasinya, produktivitas pada buffing small up dapat meningkat. Dampak pada sumber dayanya, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Lanjut dengan indeks yang ketiga yaitu moderat, dengan deskripsi sedang, yang berpengaruh sedang dalam jangka pendek, di mana PT Yamaha ini dapat menimbulkan kaizen yang belum terrealisasi. Untuk sumber dayanya sendiri, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Untuk indeks yang kedua yaitu minor, dengan deskripsi kecil, berpengaruh kecil pada lingkungan. Risiko pada PT Yamaha sendiri yaitu mengatasi kaizen pemberian wax otomatis yang belum terlaksana. Selanjutnya, pada sumber daya, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Yang pertama, indeks yang nomor 1 yaitu insignificant, dengan deskripsi sangat kecil, berdampak terbatas atau sangat kecil pada lingkungan, menghindari kesalahan dalam buffing. Sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Sebelum lanjut, pada dampak sumber daya ini, hasil keterangannya sama, yaitu pada sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi,
Karena permasalahan yang terjadi di dalam PT Yamaha Indonesia sendiri, adanya komplain dari konsumen terkait kecacatan produksi pada suatu piano yang telah dipasarkan. Oke, baik. Identifikasi risiko. Yang pertama yaitu sasarannya pengerjaan buffing dengan ketebalan cat yang tipis dilakukan dengan durasi yang lebih pendek. Kejadian risikonya ketebalan cat yang terlalu tipis saat proses buffing small up. Akar penyebabnya yaitu pengerjaan di buffing terkhusus di mesin Ryoto dilakukan dengan cepat dan tidak terlalu memperhatikan kondisi cat. Identifikasi risiko yang selanjutnya, memberikan pelatihan kepada staf terkait skill operator dalam pengerjaan buffing. Kejadian risikonya penyimpangan metode saat proses buffing. Akar penyebabnya yaitu skill operator dalam pengerjaan buffing masih kurang. Untuk yang selanjutnya, melakukan pengerjaan buffing waktu yang telah ditentukan dan harus mengikuti standar dalam proses buffing. Kejadian risiko yang telah terjadi terlalu banyak proses pengulangan dan perbedaan metode buffing untuk setiap kabinet yang berbeda. Untuk kabinet di sini dimaksudkan yaitu piano grand yang telah dipasarkan. Akar penyebab dari risiko ini adalah pengerjaan buffing yang dikerjakan asal cepat dan operator yang kurang mengikuti standar dalam proses buffing. Yang selanjutnya yaitu membuat stopper yang sesuai dengan lengkungan kabinet U1C pada mesin auto level buff agar terhindar dari risiko muk. Kejadian risiko setting kabinet melebihi tinggi stopper mesin, penekanan press di mesin high polish terlalu kencang. Akar penyebab dari risiko ini adalah setting kabinet yang tinggi menyebabkan muk karena kegesekan stopper dan kabinet tidak bisa tersentuh semua. Di sini adalah beberapa ukuran dalam probabilitas indeks risiko. Yang pertama itu ada nomor 5 dengan sangat besar, dengan perhitungan lebih besar dari 80%, 4 sebagian besar, atau dengan 60%, atau P sama dengan 60% atau lebih besar dari 80%. Yang ketiga sedang, yang kedua kecil, dan satu sangat kecil yaitu lebih kecil atau sama dengan dari 10%. Baik, dampak risiko finansialnya lebih kecil dari 0,2 BTR. Dampak pada sasaran strategis organisasinya meminimalisir terjadinya kesalahan metode buffing. Dampak pada sumber daya manusia, reaksi pekerja sebagai barang yang dijual memiliki catatan produksi. Lanjut, produktivitas pada buffing small up dapat meningkat. Dengan dampaknya itu sama, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Dampak dapat menimbulkan kaizen yang belum terrealisasi. Sama, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Lanjut, mengatasi kaizen pemberian wax otomatis yang belum terlaksana. Dengan kejadian yang sama juga pada dampaknya, yaitu sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Dan terakhir, menghindari kesalahan dalam buffing dengan dampak yang sama, sebagian barang yang dijual memiliki catatan produksi. Di sini terlihat jelas, dalam meminimalisir terjadi kesalahan metode buffing itu masih masuk ke dalam risiko yang ringan sekali. Lalu selanjutnya, produktivitas pada buffing small up dapat meningkat, itu masih masuk ke dalam risiko ringan, dapat menimbulkan kaizen yang belum terrealisasi masuk ke risiko sedang, mengatasi kaizen pemberian waktu otomatis belum terlaksana itu masuk ke berat karena ini merupakan satu dampak yang sangat berat di PT Yamaha dikarenakan dengan adanya hal yang belum terlaksana ini otomatis dari barang produk yang akan dijual bisa dinyatakan dengan cacat. Lanjut, menghindari kesalahan dalam buffing itu sangat berat karena seperti yang kita tahu dalam PT Yamaha sendiri untuk pelatihan dalam operatornya sendiri masih kurang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk yang telah menonton presentasi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.